Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Membangkitkan. Cahaya jahat, merah gelap muncul dari Soul Sucking Bell, yang kemudian berubah menjadi serangkaian lingkaran cahaya. Mereka segera menghantam Bebe, yang baru saja selesai menggunakan domain ganas Kaisar Tirani. Seluruh tubuh Bebe bergetar hebat ketika dia dipukul, dan matanya menjadi kosong. Sangguan Ken kemudian menunjuk ke arah Wo Yuhao dan Wang Dong, dan Bebe tiba-tiba berbalik dan langsung menembak ke arah mereka. Keterampilan jiwa tipe kontrol spiritual. Sangguan bisakah sebenarnya memiliki keterampilan jiwa seperti ini? Mengingat betapa kuatnya jiwa bela diri Bebe, kekuatan spiritualnya jelas tidak lemah. Namun, Sangguan Ken masih bisa untuk sementara mengendalikan pikirannya. Ini sangat mengejutkan baik Ho Yuhao dan Wang Dong. Untungnya, Bebe yang terhipnotis hanya bisa mengikuti instingnya, dia tidak bisa menampilkan kemahiran yang biasanya dia miliki ketika dia bertarung dengan jernih. Selain itu, ia saat ini dalam keadaan lemah karena menggunakan domain ganas Kaisar Tirani. Huo Yuhao tiba-tiba berhenti di udara ketika Wang Dong mengepakkan sayapnya, yang menyebabkannya terbang mundur beberapa meter, Bebe di belakangnya. Huo Yuhao dan Wang Dong kemudian berpelukan erat. Di satu sisi, Anda memiliki Huo Yuhao, yang mata rohnya mulai memancarkan warna emas pudar, sementara di sisi lain, Anda memiliki Wang Dong, yang sayap-sayapnya yang indah telah sepenuhnya dibentangkan saat ia melepaskan Radiant Butterfly Goddess-nya. Ketika mereka saling berpelukan dan melepaskan jiwa bela diri mereka, 10 atau lebih meter di sekitar mereka menyala sebagai semacam cahaya khusus yang tumbuh dari tubuh mereka. Saat cahaya biru, ungu, dan emas mulai mengisi sekeliling mereka, dan Dewi Kupu-Kupu cantik lengkap dan cantik Wang Dong melipat sayapnya ke depan dalam gerakan memeluk. Pada saat yang sama, mata vertikal besar berwarna emas muncul di belakang Huo Yuhao, muridnya dipenuhi dengan cahaya ungu tanpa batas. Dewi Kupu-Kupu Wang Dong menyulut api dengan cahaya kebiruan keemasan saat mendekati mata roh. Ketika dua gambar cahaya akhirnya menyatu di udara, mereka tiba-tiba terayun ke bawah. Jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Warna menyatu dari biru, ungu, dan emas langsung memotong jalur datar di atas panggung turnamen. Orang yang menanggung pukulan terberat mereka adalah Bebe. Setelah itu, sinar cahaya terus maju, dan menabrak Ye Wuking yang lumpuh. Namun, Sangguan Ken merasakan kesempatan untuk melarikan diri dari jangkauan serangan. Huo Yuhao tidak punya pilihan lain selain melakukan ini, karena Bebe hampir menggunakan cakar naga ganasnya melawan mereka. Jika mereka ditunda oleh Bebe, Ye Wuking akan dapat pulih dari kelumpuhannya, dan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini sama sekali. Jadi, dia hanya bisa memilih untuk melakukan ini. Tujuan di belakang pergeseran Wang Dong di lokasi adalah untuk memastikan bahwa Bebe dan Ye Wuking berada di garis lurus. Bebe mengerang tertahan saat tubuhnya diubah menjadi patung emas. Blue Lightning Tyrant Dragon-nya langsung runtuh, seperti juga halnya untuk Ye Wuking yang jauh. Namun, ia mampu keluar dari kelumpuhannya pada saat ini. Setelah melepaskan keterampilan fusi, Huo Yuhao tidak berani membuang waktu lagi. Dia mengambil langkah tiba-tiba ke depan, lalu menggunakan tangan kanannya untuk menepuk Bebe sebelum menembak lurus ke arah Ye Wuking. Namun pada saat ini, Wang Dong tidak terus mengikutinya. Kekuatan jiwa yang tersisa yang mereka miliki sekarang ada di tubuh Wang Dong, dan sebelum dia pergi, Huo Yuhao melepaskan botol susu dari lehernya dan mendorongnya di tangannya. Saat pencetus jiwanya diaktifkan, Huo Yuhao menembak langsung ke arah lawannya seperti sambaran petir. Hanya ada Ye Wuking di matanya sekarang. Seorang raja jiwa yang telah kehilangan penggunaan jiwa bela dirinya hanyalah seorang penguasa jiwa yang memiliki kekuatan jiwa yang sedikit lebih kuat. Jadi, bagaimana dia bisa menahan es tertinggi Huo Yuhao? Selain itu, satu-satunya cara mereka bisa memenangkan pertandingan ini adalah mengalahkan Ye Wuking terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Setelah disentuh oleh Huo Yuhao, jejak emas di tubuh Bebe surut. Namun, dia langsung jatuh lurus ke tanah. Jalan emas dapat menyebabkan jiwa bela diri seseorang runtuh, tetapi juga memiliki efek erosi yang kuat.
Setelah menggunakan domain ganas Kaisar Tirani untuk memblokir serangan Ye Wuking yang paling kuat sambil menghabiskan sebanyak mungkin kekuatan jiwanya, Bei Bei seperti lampu yang minyaknya hampir padam. Kalau tidak, dia tidak akan begitu mudah dikendalikan oleh Sangguan Ken. Tepat setelah itu, dia harus menderita efek korosif dari jalan emas. Meskipun Huo Yuhao dengan cepat menghilangkan efek dari keterampilan fusi, Bei Bei langsung pingsan karena terlalu banyak tenaga. Saat Wang Dong memegang botol susu di tangannya, dia melihat ke arah Huo Yuhao yang sedang mengisi dengan tatapan yang rumit di matanya. Pada saat ini, dalam hati dia berteriak satu kalimat, kamu tidak bisa menggunakan alat jiwa. Ye Wuking saat ini menyerupai pria emas. Meskipun dia memiliki kekuatan jiwa peringkat 58, dia telah menguras jumlah yang sangat besar selama pertempuran dengan Bei Bei. Bagaimana mungkin dia tidak panik setelah kehilangan penggunaan jiwanya? Dia akan membutuhkan periode waktu untuk menghilangkan efek negatif dari Golden Rod. Pada saat ini, Huo Yuhao tiba di depannya. Bahkan jika saya tidak memiliki jiwa bela diri, dapatkah Grandmaster jiwa seperti Anda mengancam saya? Ye Wuking berkata dengan arogan. Dia mengirim tangan kanannya terbang ke udara untuk menemui serangan Huo Yuhao. Bola kekuatan jiwa terkondensasi menjadi cahaya putih, yang kemudian menggunakan tinjunya sebagai saluran saat terbang keluar. Huo Yuhao sekali lagi menggunakan pincir permaisuri es saat ia mengirim telapak tangannya ke depan untuk bertemu Ye Wuking. Setelah mengendalikan Bei Bei, Sangguan Ken tampaknya terdiam. Namun, dia benar-benar fokus pada menyerap kekuatan jiwa yang disediakan oleh Milk dan dia tidak memperhatikan situasi pertempuran saat ini. Peng, tubuh Huo Yuhao menjadi lamban. Pincir Ice Empress-nya menerobos kekuatan jiwa lawannya, tetapi dampak kuat dari tabrakan itu memaksanya untuk memekik hingga berhenti tiba-tiba. Semua alat jiwa yang dia miliki sekarang telah digunakan untuk meningkatkan kecepatannya, dan bahkan jika itu bukan kasus, alat jiwa tipe serangan kelas 2 tidak akan dapat menimbulkan ancaman bagi Raja Roh. Sinar kelumpuhan jiwa. Huo Yuhao tidak lagi mendapat dukungan dari Hao Dong Power, dan dia tidak memiliki banyak sisa kekuatan jiwanya. Akibatnya, dia tidak berani menggunakannya dengan cara yang luar biasa. Mengepalkan giginya, Huo Yuhao menggunakan Ghost Shadow Conflex Track untuk melintas ke arah Ye Wuking dengan cara ilusi. Mayoritas senjatanya yang tersembunyi kemudian terbang dengan cepat. Ye Wuking segera sangat gembira setelah dia melihat bahwa Huo Yuhao telah diblokir oleh serangannya. Dia mendesak kekuatan jiwa di tubuhnya keluar, menyebabkan lapisan kabut putih menembus tubuhnya dan membentuk penghalang pelindung. Bagaimanapun, Huo Yuhao tidak memiliki kultivasi yang cukup tinggi, jadi senjata sembunyi-sembunyinya tidak akan mampu menembus pertahanannya. Kesenjangan antara peringkat 27 dan peringkat 58 terlalu besar. Bahkan jika Ye Wuking sementara tidak dapat menggunakan jiwa bela dirinya, dan kultivasinya bahkan tidak sepertiga dari puncak biasanya, Huo Yuhao tidak akan bisa mengguncangnya dengan mudah. Melihat kesempatannya untuk menang menghilang, Huo Yuhao mulai panik. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, Ice Empress, tolong aku. Jika ini adalah waktu yang normal, kalajengking es batu giok pasti akan mengabaikan permintaan Huo Yuhao. Baik dia maupun Skydream Ichewon membutuhkan seorang ahli yang akan bisa mengembangkan cara mereka untuk menjadi dewa. Ini adalah satu-satunya cara yang memungkinkan mereka melepaskan diri dari pengekangan yang dipaksakan pada mereka oleh dunia. Jika mereka secara buta membantu dia dengan segalanya, bagaimana dia benar-benar tumbuh? Namun, ini jelas berbeda. Baik Skydream Ichewon dan Ice Empress telah terinfeksi oleh sikap Seven Monsters Shrek untuk menghemat tanpa biaya demi kemuliaan Shrek. Di saat berikutnya, aura Huo Yuhao tiba-tiba berubah. Dia tidak mengalami transformasi kekerasan atau perbedaan visual yang dialami Su Sanxi dan Bei Bei ketika mereka melepaskan kekuatan tersembunyi mereka. Namun, Huo Yuhao saat ini jauh lebih menakutkan di mata Ye Wuking. Saat menggunakan Ice Empress, mata Huo Yuhao sesekali akan berkedip dengan cahaya hijau jade. Ini adalah fenomena alam yang disebabkan oleh penampakan jiwa bela diri itu. Namun, pada saat ini, matanya berubah menjadi warna batu giok yang tajam, membuatnya seolah-olah matanya adalah permata berharga yang bersinar dengan cahaya. Tubuh Huo Yuhao langsung diambil alih oleh permaisuri es. Suara yang terakhir terdengar di kedalaman jiwa Huo Yuhao, hati-hati. Anda harus mahir menggunakan setiap kekuatan yang Anda miliki, dan Anda harus rajin melatih kendali Anda atas kekuatan Anda. Jika Anda ingin mengalahkan yang kuat sambil menjadi lemah, satu-satunya teknik yang dapat Anda gunakan adalah kontrol. Petik 2.
The Ice Empress tidak menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek, dia menembak langsung ke depan, dan tato permaisuri es di punggung Huo Yuhao menjadi sangat cerah dan jelas. Namun, tubuhnya sama sekali tidak mengeluarkan jejak kedinginan. Ye Wuqing merasakan jantungnya berdebar saat dia merasakan perubahan mendadak pada Huo Yuhao. Pada saat yang tepat ini, efek dari jalan emas menghilang. Sangat senang, reaksi pertama Ye Wuqing adalah sekali lagi melepaskan jiwa bela dirinya untuk memblokir Huo Yuhao. Saat dia melepaskannya, dia tidak lupa untuk mengirim pukulan, menyebabkan bola kekuatan jiwa yang bahkan lebih kental untuk menghentikan Huo Yuhao yang maju. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya untuk membuatnya lebih akurat, permaisuri es mengangkat tangan kanan Huo Yuhao. Dia menunjuk satu jari ke arah bola kekuatan jiwa yang masuk, lalu mengetuknya dengan lembut. Bola putih kekuatan jiwa berhenti dengan jelas untuk sesaat, lalu melambat. Permaisuri es kemudian menggunakan punggung tangan Huo Yuhao untuk menggeseknya, menyebabkannya tiba-tiba terbang. Namun, kecepatan kemajuan Huo Yuhao tidak melambat. Ultimate Ice tidak hanya mampu membekukan manusia, itu juga bisa membekukan kekuatan jiwa. Itu seperti yang dikatakan oleh permaisuri es, semuanya tergantung pada tingkat kendali seseorang. Kecepatan gerakan Ye Wuqing juga tidak lambat. Dengan kilatan cahaya, cincin jiwanya mulai bangkit dari kakinya. Namun, pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya menjadi gelap. Tepat setelah itu, dia tidak bisa melihat apapun karena dia langsung tertidur lelap. Dari sudut pandang penonton dan kedua tim di ruang tunggu, tiba-tiba terjadi transformasi aneh di tubuh Huo Yuhao. Pilar cahaya batu giok hijau yang setebal lengan tiba-tiba keluar dari dadanya. Begitu pilar cahaya ini meledak, semua orang bisa melihat bahwa tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk Huo Yuhao memancarkan cahaya hijau batu giok yang kuat, meskipun tubuhnya ditutupi oleh pakaiannya. Detik berikutnya, lampu hijau batu giok ini jatuh pada Ye Wuqing. Cahaya berwarna giok menyala dan menghilang tepat setelah itu. Ye Wuqing adalah Raja Jiwa peringkat 58. Namun pada saat ini, wajahnya hanya kaget. Setelah itu, sosok pengisian Huo Yuhao memukul tubuhnya. Ye Wuqing tidak melawan sama sekali karena seluruh tubuhnya secara paksa terjatuh ke belakang. Sama seperti Yaner, ia langsung jatuh dari panggung turnamen dengan tabrakan. Namun, Huo Yuhao juga jatuh. Tidak seperti Ye Wuqing, yang jatuh dari panggung, tempat dia jatuh masih menjadi bagian dari panggung. Ini adalah keterampilan jiwa Ice Jade Empress Scorpion yang 400.000 tahun, Ice Empress Urat. Chapter 94.2, Permaisuri Es membangkitkan. Huo Yuhao tidak pernah menggunakan skill ini di masa lalu, untuk menggunakan keterampilan jiwa ini, setidaknya seseorang harus menjadi Raja Roh. Ini juga skill dengan kekuatan serangan tertinggi di antara 4 skill soul yang diberikan Ice Jade Empress Scorpion padanya. Setelah menyesuaikan semua kekuatan jiwa yang tersisa di tubuh Huo Yuhao dan menggunakan asal-usulnya sendiri untuk melindungi tubuhnya, Ice Empress Scorpion menggunakan versi lemah dari Ice Empress Urat. Jika itu adalah versi asli dari Ice Empress Urat, bahkan Titlet Duoluo akan merasakan kemarahan Frost Seal segera. Kemudian, hanya Ice Empress yang bisa menghapus segelnya. Namun, uratnya hampir tidak bisa berurusan dengan Ye Wuqing, yang hanya memiliki sedikit kekuatan jiwa yang tersisa dan dibatasi oleh The Golden Rod dan yang jiwa bela dirinya belum sepenuhnya pulih. Sebelum kesadaran permaisuri es kembali ke tubuh Huo Yuhao, itu sangat dirugikan, dan sudah berpikir untuk mendesak Huo Yuhao untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya begitu kembali. Sayangnya, pada saat ini, Huo Yuhao pingsan. Jika dia sadar, dia pasti akan memprotes, lagi pula, usianya baru 13 tahun. Kerja keras Huo Yuhao memastikan bahwa pengorbanan Bei Bei tidak sia-sia. Anggota terkuat Jasky Academy, Ye Wuqing akhirnya dipukuli, dan keluar dari kompetisi. Dalam hal jumlah, Shrek Academy memiliki 3 orang yang tersisa, sementara tim lawan mereka hanya memiliki Sangguan Ken yang tersisa. Namun, bisakah Shrek Academy benar-benar menang? Wang Dong sudah bergegas keluar ketika Huo Yuhao tidak sadarkan diri, dan Sangguan Ken juga berhenti memulihkan kekuatan jiwanya dengan botol susu. Senyum menyeramkan merayap di wajah Sangguan Ken saat dia melihat Wang Dong, tampak yakin akan menang. Sebelumnya, ketika kekuatan jiwa Huo Yuhao telah sepenuhnya disedot, Wang Dong bahkan tidak dapat memanfaatkan jiwa bela dirinya. Sekarang, dia tampak seperti anak yang tak berdaya. Tentu saja, Wang Dong tidak mampu membuat Sangguan bisa merasa terancam. Pada akhirnya, aku masih orang yang harus mengakhiri kompetisi ini. Sangguan Ken berkata sambil berjalan perlahan menuju Wang Dong, Soul Sucking Bell di tangan.
Wang Dong, yang berlari secepat mungkin menuju Huo Yuhao, berhenti di jalurnya. Di belakang Wang Dong terbaring Bei Bei yang tak sadarkan diri, yang dadanya masih berdarah. Di depan Wang Dong, Huo Yuhao terbaring tak sadarkan diri yang sama, dengan bibirnya yang tegang. Melihat ini, sorot mata Wang Dong berubah tajam. Aku saran, aku sarankan Aku sarankan kamu menjatuhkan mereka berdua, dan kemudian tinggalkan dirimu. Anda hanya dapat melewati 2 putaran, saya seorang leluhur jiwa berdering 4, Anda tidak memiliki peluang. Kata Sangguan Ken, terkekeh pada Wang Dong. Wang Dong menjawab dengan dingin, kamu hanya leluhur jiwa tipe tambahan. Apa yang membuatmu begitu yakin bisa mengalahkanku? Petik 2. Meskipun aku seorang guru jiwa tipe pelengkap, aku masih seorang leluhur jiwa. Terlepas dari seberapa banyak kekuatan jiwa yang telah kubandingkan denganmu, hanya Soul Sucking Bell di tanganku ini sudah cukup untuk mengalahkanmu. Cepatlah nak, aku tidak ingin membuang waktu lagi denganmu. Petik 2. Sangguan Ken menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, karena jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Ketika dia meninggalkan kompetisi dengan kemenangan pamungkas, Sangguan Ken akan membuat sejarah, dan namanya pasti akan dituliskan dalam catatan sejarah Akademi Jaski. Setelah ini, gelarnya harus menyertakan fakta bahwa ia adalah orang pertama yang mengalahkan Shrek Academy di turnamen Elite Master Soul Academy. Terlepas dari standar tim dari Akademi Shrek, mereka masih merupakan perwakilan dari Shrek. Saya menang, saya menang. Sungguh tak terduga bahwa saya akhirnya akan memenangkan kompetisi ini. Sangguan Ken tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya, dan tersenyum tak terkendali saat dia memikirkan kemenangannya yang akan datang. Saudara senior Bei Bei pernah berkata, jangan menganggap kemenangan sebelum waktunya. Wang Dong berkata sambil mengambil langkah panjang menuju Sangguan Ken. Sangguan Ken bisa mengaktifkan keterampilan jiwa keempatnya pada saat ini dan mengendalikan roh Wang Dong, tapi dia tidak terburu-buru sama sekali. Anggota Shrek Academy selalu memasang front yang kuat, dan itu hanya membuatnya lebih bertekad untuk menghancurkan kegigihan mereka. Itu sia-sia, apakah kamu masih tidak mengerti itu, nak? Kekuatan jiwamu sudah sangat berkurang sekarang, bahkan jiwamu pun mungkin tidak bisa melepaskan kekuatan apapun. Bagaimana kamu akan melawanku? Cepat menyerah, maka aku tidak akan menyakitimu. Sangguan Ken berkata sambil tersenyum. Apa yang paling ingin dia lihat adalah anggota Shrek Academy membungkuk di depannya. Wang Dong berjalan lebih cepat, dan berkata dengan dingin, apakah Anda yakin bahwa jiwa bela diri saya tidak mampu melepaskan kekuatan apapun? Kedua belah pihak sekarang berada dalam jarak 40 meter satu sama lain. Sangguan Ken tampak terdiam sesaat, sebelum dia balas, jadi bagaimana jika Anda masih bisa melepaskan kekuatan dari jiwa bela diri Anda? Saya yakin yang terbaik yang dapat Anda lakukan hanyalah melepaskan jiwa bela diri Anda. Aku bisa merasakan kelemahan dalam jiwamu. Berhentilah bertingkah berani, dari jiwa bela diri Anda. Tampaknya gaya bertarung yang menjadi spesialisasi Anda berfokus pada melepaskan energi, yang merupakan salah satu gaya yang paling membutuhkan kekuatan jiwa dari kami para master jiwa. Kamu jelas tidak bisa melepaskan keterampilan jiwa apapun sekarang, jadi berhentilah berpura-pura, itu tidak berguna. Petik 2. Wang Dong menarik napas dalam-dalam, sorot matanya semakin dingin. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu tidak bisa dikalahkan tanpa keterampilan jiwa? Kilatan cahaya melewati tubuhnya saat dia berbicara, dan lapisan cahaya hitam tampak melintas, tetapi tidak ada cincin jiwa pun muncul. Palu hitam legam sederhana dan tidak canggih muncul di tangannya. Palu itu diselimuti oleh bola cahaya hitam. Begitu palu muncul, perasaan yang kuat dan tebal muncul. Sangguan Ken terkesiap dengan takjub, mengatakan, kalian Shrek semua aneh, tetapi kamu tidak punya kesempatan. Dia tidak berani ragu lagi, dan mulai mengguncang Soul Sucking Bell di tangannya dengan paksa saat dia berbicara. Dia juga mengaktifkan keterampilan jiwa keempatnya, kontrol spiritual, pada Wang Dong. Beberapa cincin terbang menuju Wang Dong. Senyum mengejek muncul di bibir Wang Dong yang terbalik, dan dia terus maju ke depan, mengabaikan lingkaran cahaya yang mengendalikan roh yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat itu, sebuah cahaya muncul di antara alis Wang Dong, dan bola cahaya keemasan berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan, tumbuh hingga radius sekitar 10 meter, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sangguan Ken menjerit, mulutnya memuntahkan darah segar. Dia merasa seperti otaknya akan terbelah, dan Soul Sucking Bell di tangannya hancur berkeping-keping.
Palu di tangan Wang Dong terbang keluar dari tangannya pada saat ini, menggambar lengkungan yang indah dan kuat di udara saat itu terbang langsung ke arah dada Sangguan Ken. Sesosok muncul di depan tubuh Sangguan Ken tepat pada waktunya. Tubuh yang kuat menghalangi jalan Palu, dan suara ping bisa terdengar saat Palu mengenai tubuh. Sosok itu melangkah mundur 2 langkah untuk menenangkan diri dari dampak Palu, dan berkata dengan terengah-engah, sungguh kekuatan yang kuat. Cahaya hitam menyatu, dan sebelum ada yang bisa melihat Palu yang akan muncul dari cahaya hitam, itu menghilang. Tubuh Wang Dong bergetar sedikit, tetapi dia berdiri tegak. Bukankah itu Hakim Jiwa Sage yang baru saja memblokir serangan untuk Sangguan Ken? Penampilan juri berarti kompetisi ini akhirnya berakhir. Mereka benar-benar menang. Wang Yan menyaksikan, tercengang, saat Wang Dong terlatih-tatih menuju Huo Yuhao, bibirnya bergetar. Wang Yan dibuat terdiam. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa tim ini terdiri dari 4 leluhur jiwa, 1 penatua jiwa dan 2 Grandmasters jiwa bisa mengalahkan tim yang kuat dari 3 raja jiwa dan 4 leluhur jiwa. Ya, bahkan Shrek tidak bisa mempercayainya. Heika itu juga terpana. Ketika dia telah kehilangan putaran, dia mengira itu adalah akhirnya. Setelah semua, tim lawan masih memiliki pangkat 58 raja jiwa yang belum memasuki arena. Namun, keajaiban terjadi lagi. Meskipun Akademi Shrek membayar kemenangan mereka dengan darah, mereka tidak kehilangan kejayaan yang dimiliki Akademi Shrek. Mereka memenangkan pertandingan, Shrek Academy telah muncul sebagai pemenang lagi. Seluruh pertandingan hanya bisa digambarkan sebagai sangat tragis. Dari chapter pertama, Su Sanxi sudah terluka parah. Meskipun ia kemudian melebih-lebihkan lukanya, Bei Bei telah memverifikasi bahwa sumber lukanya asli. Di chapter kedua, Heika itu telah menggunakan semua kekuatannya, dan Xiao Xiao menderita luka-luka besar, bahkan jiwa bela dirinya dihancurkan oleh lawannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia dilahirkan dengan 2 martial souls, ini akan menjadi pukulan yang cukup serius untuk memaksa kepergiannya dari kompetisi. Chapter ketiga tidak berakhir lebih baik, dengan Bei Bei pingsan setelah cedera parah, dan Huo Yuhao di tanah, kelelahan. Yang mengejutkan, kemenangan terakhir diraih oleh Wang Dong, yang kekuatan jiwanya telah benar-benar habis. Dalam 3 putaran pertandingan ini, dapat dikatakan bahwa setiap dari 7 monster Shrek telah mencoba yang terbaik dan menggunakan setiap trik yang mungkin mereka miliki. Mereka menang melalui ketekunan dan kemauan, meskipun tim yang jauh lebih lemah dari lawan mereka mendapatkan kemenangan terakhir. Kemenangan ini diperoleh dengan susah payah, tetapi bagi tim Shrek Academy dan 7 monster Shrek, itu tidak diragukan lagi mulia. Kemuliaan yang tak tertandingi. Air mata mulai mengalir tak terkendali di pipi Wang Yan saat dia berjuang untuk memahami bagaimana Wang Dong memanggil Martial Soul yang kedua, dan kekuatan yang dengannya Huo Yuhao mengalahkan lawannya. Satu-satunya pikiran yang memenuhi kepalanya adalah kemenangan. Mereka telah mencapai kemenangan akhir. Shrek telah menang. Kemenangan untuk Shrek Academy di Elite Continental Soul Master Academy Turnamen tidak begitu sulit untuk setidaknya beberapa ribu tahun. Kompetisi ini tentu saja sulit, tetapi dalam hati Wang Yan, ini lebih bermakna daripada kemenangan mudah oleh anggota reguler Shrek Academy. Dia bisa melihat 7 bintang secara bertahap naik. Dalam waktu dekat, 7 monster ini pasti akan menjadi pilar kuat Akademi Shrek. Jauh, di luar kota kekaisaran dan benteng-benteng, Kaisar Bintang Luo telah melepaskan mahkotanya. Chapter 94.3 Permaisuri Es membangkitkan. Heika itu, yang pada saat ini telah sedikit pulih, bergegas ke panggung dan membantu Wang Yan memegang rekan satu timnya. Heika itu adalah orang yang tampak sederhana dan lugas di luar, tetapi sebenarnya menyimpan kebencian yang mendalam di hatinya. Pada saat ini, siswa paling berprestasi dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek tidak bisa menahan air matanya lagi. Wang Yan sementara menyerahkan 3 orang di tangannya ke Heika itu, lalu berdiri. Dia tidak lagi mampu mengendalikan emosi di dalam hatinya lagi, dan dia harus berdiri dalam kesaksian untuk anak-anak yang mulia dan menggemaskan yang dia adalah guru. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mengucapkan beberapa patah kata kepada wasit, yang mengangguk ke arahnya dan menyerahkan alat jiwa yang menguatkan suara kepadanya. Wang Yan mengambil napas dalam-dalam, lalu menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara sebagai media untuk berkata dengan keras, "Semua orang, harap tenang sedikit. Saya guru yang bertanggung jawab atas tim Akademi Shrek, Wang Yan, dan saya punya beberapa kata untuk dikatakan." Petik 2. Suasana di Star Luo Plaza sekarang luar biasa hiruk-pikuk, tetapi langsung tenang setelah mendengar pengumuman Wang Yan. Pandangan penonton semua tertarik ke arah Wang Yan yang penuh air mata.
rekan-rekan teman, guru, dan siswa dari berbagai akademi yang berpartisipasi. Anda semua melihat apa yang baru saja terjadi. Demi mempertahankan kejayaan akademi kami, anak-anak saya dari Akademi Shrek telah berjuang dalam pertempuran yang panjang dan berdarah-darah untuk mendapatkan kemenangan akhir. Petik 2. Aku tahu, banyak dari Anda yang bertanya, mengapa Akademi Shrek tiba-tiba menjadi sangat lemah? Mengapa begitu sulit bagi Shrek Academy untuk menang? Anak-anak ini telah melakukan semua yang mereka bisa untuk akhirnya menciptakan keajaiban. Ini benar-benar pertandingan yang tidak dapat dimenangkan. Mereka mengandalkan tekad mereka sendiri untuk bertahan di bawah semua ini, tetapi mengapa situasi seperti ini terjadi? Petik 2. Ini adalah cerita yang hanya diketahui oleh beberapa orang di akademi, dan aku seharusnya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Namun, saya tidak bisa menahannya lagi, saya harus berdiri untuk menggantikan anak-anak saya yang mulia, mengagumkan, dan manis ini untuk bersaksi. Petik 2. Akademi Shrek kami dikenal sebagai akademi nomor 1 benua oleh semua orang di sini, dan kami membuat persiapan yang cukup untuk turnamen tahun ini seperti yang lainnya. Namun, tidak ada siswa yang berpartisipasi yang Anda lihat di depan Anda adalah anggota resmi, mereka adalah anggota tim persiapan yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Mereka tidak mewakili akademi kami untuk ambil bagian dalam turnamen ini karena kami memutuskan untuk memberi mereka banyak pengalaman, itu karena kita tidak punya pilihan lain. Petik 2. Pada titik ini, berbagai tim perwakilan dari berbagai akademi, penduduk, dan bahkan kaisar, yang awalnya berencana untuk meninggalkan tembok kota, merasakan keingintahuan di hati mereka. Sebelum kita datang ke Star Luo City untuk berpartisipasi dalam turnamen ini, tim resmi dan persiapan akademi kita ditugaskan untuk melakukan sesuatu yang lain. Kami harus melenyapkan sekelompok bandit yang dipimpin oleh seorang penguasa roh jahat di pegunungan Mingdo. Mereka adalah sekelompok bandit yang hanya membunuh, merampok, dan melakukan setiap tindakan kejahatan yang bisa dibayangkan. Demi keamanan para pedagang dan orang-orang biasa yang tinggal di pegunungan Mingdo, Akademi Shrek kami memutuskan untuk mengambilnya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, kami menemukan bandit dan pemimpin mereka di sebuah gua. Kami benar-benar mendominasi mereka dalam hal kekuatan, tetapi guru roh jahat itu menggunakan keterampilan jahat untuk meledakkan mayat rekan-rekan banditnya. Karena banyaknya bandit mati, ledakan itu menyebabkan cedera parah pada anggota tim resmi kami. 1 di antaranya meninggal, dan 6 lainnya menderita luka-luka sampai batas yang berbeda. Di antaranya, kami telah mengirim beberapa kembali ke akademi untuk memulihkan diri. Akademi tidak punya cukup waktu untuk mengirim lebih banyak orang, dan dengan demikian kami datang ke sini dengan tim yang terputus-putus. Beberapa anggota tim resmi kami yang mengalami cedera ringan masih beristirahat di hotel, dan satu-satunya orang yang kami miliki yang dapat datang adalah anggota tim persiapan ini. Pada kenyataannya, bahkan pertandingan pertama yang kami ikuti sangat sulit bagi kami. Tim ini hanya bisa perlahan-lahan sampai ke tahap ini dengan rajin bekerja sama. Demi kemuliaan Shrek, mereka telah memberikan semua yang mereka bisa, dan sebagai guru Akademi Shrek, saya bangga dengan mereka. Mereka akan selalu menjadi siswa Shrek Academy yang paling mempesona. Petik 2. Alasan mengapa aku memilih untuk berdiri di depan kalian semua hari ini adalah karena aku berharap semua orang di sini yang telah menaruh harapan mereka pada Akademi Shrek untuk tidak mengkritik anak-anak ini terlalu keras. Dari ketujuh dari mereka, bahkan ada 3 yang baru berusia 12 tahun. 4 lainnya bahkan belum 15 tahun. Apalagi yang bisa kita minta dari mereka? Bahkan jika kita kehilangan turnamen ini, dalam hatiku, mereka telah menang. Itu semuanya. Terima kasih semuanya. Dengan itu, Wang Yan menyerahkan alat jiwa yang menguatkan suara kepada wasit dan membungkuk dalam-dalam ke arah penonton. Saat itulah dia kembali ke sisi Hekaitu dan membawa 3 orang yang tidak sadar turun dari panggung. Penonton tetap diam selama beberapa detik. Tidak ada yang bersorak, tetapi yang menggantikannya adalah suara tepukan tangan yang intens. Itu dimulai dengan lembut, tetapi menginfeksi seluruh arena. Bahkan lawan Shrek dan Kaisar serta menterinya di atas tembok kota bertepuk tangan untuk Akademi Shrek. Teka-teki di balik tim Shrek Academy akhirnya diselesaikan. Justru inilah yang mengejutkan semua orang yang hadir. Ini terutama benar untuk kata-kata terakhir Wang Yan, sebenarnya ada 3 dari anak-anak ini yang baru berusia 12 tahun. Sebagai lawan mereka, Akademi Jetski merasa seperti mereka tidak bisa mengangkat kepala sama sekali. Mereka telah kalah. Mereka tidak hanya kalah dari tim persiapan Akademi Shrek, tetapi mereka juga kalah dari lawan muda seperti itu. Secara alami, ada 2 pengecualian untuk ini.
Ye Wuking dan Yaner masih terjebak di Frost Cell Ho Yu Hao, dan tidak peduli seberapa keras para ahli jiwa medis yang dikirim oleh komite organisasi turnamen mencoba, mereka tidak dapat melelehkan es yang menutupi mereka. Dilindungi oleh sejumlah besar tenaga medis dan guru jiwa dari Kekaisaran, Slack Academy sekali lagi meninggalkan arena. Hanya saja, kepergian mereka dipenuhi dengan udara yang bergerak dan tragis. Penonton bahkan tidak yakin apakah mereka bisa berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Mereka benar-benar tidak berharap turnamen ini kehilangan kehadiran Slack Academy. Mereka bukan hanya akademi nomor 1 di benua itu, tetapi yang bisa membuat para siswanya menjadi gila untuk mempertahankannya. Tanpa mereka, turnamen ini pasti akan kehilangan kilauannya.